Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, saya Kristi Amalia. Saya Krisna Cahaya Putra. Sebagai kameramen, kami dari SMK N1 Ketapang. Di video yang bertemakan generasi milenial cinta budaya ini, kami akan menyampaikan sebuah informasi mengenai Bubalus Paleo Karabau. Waduh, apaan itu ya? Sebelum kita bahas, persiapan dulu yuk. Sebelumnya, kalian tahu gak sih kalau setiap tanggal 12 Oktober diperingati sebagai Hari Museum se-Indonesia? Oleh karena itu, kita sudah berada di Museum Sri Baduga, Bandung. Sebelum masuk, biar lebih terasa nuansa budayanya, kita ganti outfit dulu yuk. Nah, ini guys yang dimaksud fosil tengkorak kepala kerbau purba. Tunggu, perbedaannya antara kerbau purba sama kerbau zaman now itu apa ya? Tanya ahlinya yuk di Talk Show mendadak. Ya, halo guys, sekarang kita sudah kedatangan narasumber kita, Pak Iip. Halo Pak, apa kabar? Ya. Alhamdulillah ya. Terima kasih telah bersedia untuk diwawancarai oleh kami. Baik Pak, kita nih sebagai generasi milenial cinta budaya yang berkeingintahuan tinggi, punya beberapa pertanyaan khususnya terkait Museum Sri Baduga beserta salah satu koleksi yang ada di museum ini, yaitu fosil tengkorak kepala kerbau purba. Langsung ke pertanyaan pertama, sejak tahun berapa museum ini didirikan? Oke. Sejarahnya Museum Sri Baduga ini didirikan pada tahun 1974. Lalu operasionalnya yaitu tepatnya tanggal 5 Juni tahun 80 baru diresmikan. Yang pada saat itu yang meresmikan Dr. Daud Yusuf selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Museum Sri Baduga ini merupakan satu-satunya museum umum yang ada di Jawa Barat atau kategorinya museum yang mempelajari berbagai cabang disiplin ilmu, terutama yang ada kaitannya dengan ilmu-ilmu antropologi budaya. Nah, kenapa sih Pak museum ini diberi nama Sri Baduga? Sri Baduga itu kami ambil dari nama depan salah seorang raja yang ada di Pajajaran atau Raja Sunda. Nama yang tertera di dalam prasasti batu tulis, di situ tersirat dan tersurat nama lengkap Sri Baduga. Sri Baduga Maharaja, Ratu Ajing Pakuan Pajajaran, Sri Ratu Dewata. Nah, Sri Baduga ini merupakan raja yang berkuasa di abad 16 Masehi atau Kerajaan Sunda mulai muncul di Jawa Barat setelah Kerajaan Galuh Pakuan Pajajaran. Adakah peristiwa penting yang pernah terjadi di museum ini? Artinya gimana? Ya, mungkin ada kunjungan yang spesial. Oh iya, museum ini pernah dijadikan magang oleh para mahasiswa dari Prancis, gitu ya, dari India, dari Belanda. Itu merupakan salah satu penghormatan bagi museum kami atau Museum Sri Baduga ini. Nah, berhubungan dengan salah satu koleksi di museum ini, yaitu Bubalus Paleo Karabau, itu ditemukannya sejak kapan, Pak? Nah, koleksi flora fauna ini merupakan peninggalan yang cukup lama sekali ditemukan, yaitu sekitar peristiwanya terjadi pada masa glasial atau zaman es. Nah, salah satu fosil atau binatang yang kami temukan adalah tanduk kerbau purba yang ditemukan di Bekasi atau Kabupaten Bekasi. Ini diperkirakan hidup sekitar 1,8 juta tahun yang lalu atau 10.000 tahun yang lalu. Nah,
Peristiwa ini menandakan atau memberikan petunjuk kepada kita bahwa binatang-binatang ini pernah migrasi ya dari dataran Asia khususnya ke Pulau Jawa. Nah, salah satu yang masih hidup sampai sekarang adalah seperti badak bercula satu ya di ujung kulon, terus juga ada anoa, ada banteng dan lain-lain. Itu. Nah, berawal dari ditemukannya hingga berada di sini, itu prosesnya bagaimana, Pak? Memang ini hasil ekapaksi di lapangan gitu ya. Jadi Museum Sirbaduga ini mulai melakukan pengadaan koleksi ya. Jadi ada beberapa cara untuk mendapatkan koleksi yang akan disimpan di Museum Sirbaduga. Pertama dengan cara ganti rugi, kedua dengan hibah atau hadiah, ketiga titipan itu koleksinya, lalu juga ada juga koleksi yang hasil penelitian atau ekapaksi ke lapangan. Nah, untuk fosil kerbau purba ini nih, apa sih perbedaannya antara kerbau purba dengan kita sebut kerbau zaman now ya? Iya, kerbau zaman dulu dengan sekarang itu beda sekali. Baik itu dari postur tubuhnya, lalu juga dari mungkin gennya juga berbeda karena belum kena polusi gitu. Jadi masih besar-besar. Dibandingkan dengan sekarang itu sudah terkontaminasi dengan polusi dan mungkin ya makanannya juga kurang sempurna. Jadi mungkin secara fisik itu ada di tanduknya sama badan-badannya itu ya, Pak. Iya. Nah, berhubungan dengan tema video ini nih yang bertemakan cinta budaya, kira-kira apa sih relasi antara fosil ini dengan kebudayaan? Karena begini, Museum Sirbaduga ini adalah museum yang memamerkan tentang peninggalan sejarah alam dan budaya. Nah, sejarah alamnya tentunya mengungkap tentang geografis Jawa Barat, lalu budayanya hasil kebudayaan masyarakat Jawa Baratnya gitu. Nah, jadi kami memberikan gambaran kepada generasi muda bahwa di Jawa Barat ini atau di Museum Sirbaduga ini tidak hanya dipamerkan sejarah budayanya, tetapi alamnya pun harus diperkenalkan supaya mereka itu lebih mencintai terhadap alam dan budayanya. Gitu. Ya. Bagaimana caranya kita sebagai generasi milenial lebih sadar akan kekayaan budaya kita dan lebih mencintai budaya-budaya tersebut? Sebetulnya bukan tugas pemerintah saja, tetapi masyarakat pun harus mulai memperhatikan terhadap budaya-budaya, baik itu yang ada di daerah maupun yang ada di kota-kota besar. Nah, salah satu sentuhan-sentuhan yang bisa menggugah terhadap generasi muda supaya lebih mencintai terhadap museum, jadi anak-anak itu tidak selalu bergerombol atau bermain di mall saja, tetapi mereka itu harus bermain di museum sambil mencari ilmu pengetahuan. Nah, ini tujuan kami supaya anak-anak itu lebih mencintai terhadap budayanya sendiri, makanya diadakan berbagai macam kegiatan seperti ada webinar, ada juga lomba-lomba dan lain sebagainya. Itu. Oke. Adakah pesan-pesan Bapak untuk generasi milenial sekarang mengenai peningkatan rasa cintanya terhadap kebudayaan? Pesan saya kepada generasi milenial atau kepada anak-anak muda zaman sekarang, jangan terlena dengan TikTok-nya gitu ya. Tetapi mereka coba manfaatkan museum ini sebagai laboratorium untuk belajar sejarah budaya. Karena di Museum Sirbaduga ini syarat dengan beberapa keilmuan-keilmuan yang dijadikan sebagai sumber pembelajaran atau penunjang pembelajaran di sekolah. Itu aja. Baik, terima kasih banyak untuk Bapak atas waktu dan penjelasannya. Sebuah kehormatan bagi saya dapat mewawancarai Bapak. Oke teman-teman, itu dia Talk Dog kita. Kembali ke saluran utama. Jadi, perbedaan antara kerbau purba dan kerbau zaman now terletak pada badan dan tanduknya yang besar. Kalau menurut kamu, apa lagi nih? Nah, itu dia guys wawancara kita. Gimana? Udah cukup jelas kan? Kebudayaan dan sejarah merupakan sebuah relasi yang akan terus saling berkesinambungan. Lebih dari identitas sebuah negeri, melainkan sebagai tolak ukur masa kini dan masa depan. Bangsa yang tak mengenal sejarah akan lupa terhadap jati dirinya.
Oleh karena itu, museum hadir sebagai sebuah wadah besar yang mempertahankan, mengenalkan, dan merawat budaya-budaya serta sejarah di dalamnya. Bukan hanya pajangan belaka atau sebuah seni bernostalgia, tetapi sebagai sarana untuk mengenal negeri kita. Terdapat banyak makna yang dapat kita cerna, meningkatkan rasa cinta kita misalnya. Di tengah modernisasi ini, sudah sepatutnya kita lebih menanamkan dan memperkuat rasa cinta kita terhadap budaya. Mencintai budaya juga berarti mencintai negeri kita. Mengenal, menjaga, melestarikan menjadi salah satu cara. Mari kita tingkatkan kecintaan. Dan cinta bukan sekedar seruan, tetapi sebuah kepedulian.